ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, walhamdulillah, tentunya atas hidayah dari Allah di malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang sudah mungkin berlangsung 4 atau 5 tahun 2019 ya. Dan pembahasan kita kali ini bab taghlidi uqubati man amara bi ma'rufin aw nahaa 'anil munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu, bab ancaman atau kerasnya ancaman bagi siapa saja yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah kepada yang munkar namun ucapannya itu menyelisihi perbuatannya. Dia melarang sesuatu, dia memerintahkan sesuatu tapi tidak dia kerjakan, atau dia melarang sesuatu mana dia kerjakan. Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Kebetulan Imam Nawawi rahimahullah membawakan satu hadis di bab ini. Ini adalah salah satu kitab sebagaimana yang pernah kita bahas, disampaikan satu karya tulis yang saya nasihatkan antum memilikinya di rumah-rumah antum. Kaum muslimin harus memiliki perpustakaan, jadi minimal buku-buku yang bermanfaat, tidak hanya sekedar misalnya Al-Quran. Alhamdulillah ya, memang kita Al-Quran harus ada di rumah untuk kita baca. Tapi ini adalah salah satu karya tulis yang sudah diterjemahkan juga ya, yang selayaknya untuk dimiliki di rumah-rumah kita. Kita baca sampai kapan, kita belajar sampai kapan, sampai meninggal. Ya, saya nggak tahu apakah umur saya cukup untuk menyelesaikan karya tulis ini. Ini pasti saya uji itu selesai di rumah 3 jilid lagi. Seandainya kalau Allah takdirkan selesai. Namun kita tentu secara pribadi sudah bertekad ini kita akan terus diulang selesai. Begitu selesai kita ulang lagi dari awal. Sampai kapan ini? Sampai saya meninggal. Di beberapa tempat kajian memang buku-buku itu ada seperti tematika dan memang selesai kemudian ganti kitab, selesai ganti kitab. Tetapi khusus di tempat ini ikhwani, kaum muslimin dan muslimat, Riyadhus Shalihin karena memiliki banyak hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita beragama agar kita tidak jatuh dalam keadaan keislaman yang kita merasa diri kita masih muslim, sejauh di sisi Allah tidak. Maka kitab ini adalah kitab yang perlu kita kaji bersama. Jika kalau kitab ini selesai, Allah panjangkan umur kita ke arah sana tentunya dalam ketaatan, maka kita ulang lagi dari bab pertama. Begitu seterusnya. Karena bisa jadi ya, dari 2019 ini 2024 maksud saya, di sekitar 4 tahun masih beberapa hadis ini, beberapa bab 24 bab, masih bab yang ke-24 ya, kita 4 tahun. Tentu mungkin yang tahun-tahun pertama sudah lupa lagi dan lain sebagainya ya. Salam dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kita langsung saja. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah amar ma'ruf nahi munkar, jadi tentu harus memahami bahwasanya berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar itu tentu harus tahu bahwasanya
ma'ruf, kebaikan tertinggi di dalam Islam itu adalah pengajaran tauhid kepada masyarakat. Itu orang itu fondasi, ini bangunan. Kalau tidak ada fondasinya, maka bangunan akan runtuh. Amal kita kalau fondasinya tidak benar, maka amal kita akan runtuh. Fondasi itulah akidah sastra. Dan kita jangan berpikiran ikhwani dan akhwat, semua akidah sama, nggak beda. Akidah beda, nggak sama. Ya. Namun dahulu kita jelaskan kalau kita ditanya orang, kalian ngaji, katanya ngaji sunnah dan segala macam, ya. Lalu kalian banyak mengkritisi keyakinan orang dan lain sebagainya. Padahal sama-sama muslim, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kita bersaudara, betul la ilaha illallah. Tetapi beda yang mereka pahami dengan makna la ilaha illallah. Makanya kalau kita ditanya orang lain, apalah landasan kalian? Bahwasanya apa yang sedang kalian ajarkan kepada masyarakat dengan dakwah salafiyah sunnah, aqidah sunnah wal jamaah. Ya, kemudian banyak mengkritisi Asy'ariyah, banyak mengkritisi Maturidiyah, Khawarij, Takfiri, kemudian Rafidhah atau Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain sebagainya. Mungkin orang berkata, kalian merasa diri kalian yang paling benar. Namun ikhwan, tentu kita juga harus yakin dengan apa yang kita yakini. Kita tak boleh ragu di sini. Namun kita harus memiliki bukti ilmiah valid bahwasanya ini akidah Rasulullah SAW, ini keyakinan Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal kalau kita berbicara dengan sunnah tentang hadis-hadis Nabi SAW, ya. Kalau kita menyampaikan ini adalah hadis-hadis Nabi SAW, tentu kita harus memiliki bukti valid. Ini adalah hadis-hadis Nabi SAW. Maka dahulu sudah saya sebutkan, ada yang masih ingat bagaimana cara kita memberikan jawaban kepada orang yang mengatakan apa landasan kalian bahwasanya keyakinan kalian ini yang hak? Apa jawaban? Biar kita diskusi tidak hanya sekedar yang mungkin Anda punya catatan luar biasa ya. Saya tetap kalau punya catatan dicek balik dan lain sebagainya. Bayangkan kalau para asatizah di tempat ini isi kajian memiliki catatan yang luar biasa, ya. Maka kita katakan kalau kita ditanya orang seperti itu, mungkin dulu sambil cerita-cerita dengan sahabat kita, kemudian mengatakan apa sih landasan antum itu, anda itu bahwasanya yang sedang anda yakini, yang anda dakwah, kemudian anda salahkan lagi orang lain bahwasanya ini salah, ini keliru. Apa landasan anda itu? La ilaha Rasulullah. Dalam dunia ini yang harus seperti itu. Maka kita katakan satu, di era dibukukannya ilmu, karena dahulu pengambilan ilmu dengan sanad, di era sahabat pengambilan ilmu dengan sanad, di era tabi'in begitu dan lain sebagainya. Kemudian sebagian muncul dibukukan keilmuan. Generasi tabi'in membukukan keilmuan sahabat, fatwa-fatwa sahabat itu dikatakan. Karena akidah dari mereka setelah era Rasulullah SAW wafat, kemudian sahabat yang menyampaikan dakwah, dan sahabat tidak boleh keliru dalam menyampaikan Islam. Karena atas nama sahabat mereka masuk, atas nama pribadi tidak. Maka sahabat itu setelah era Rasulullah SAW tidak boleh salah dalam menyampaikan agama, karena agama akan dijaga oleh Allah melalui wali-walinya. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setelah Rasulullah SAW itu tentu para sahabat, kan begitu, ya. Maka kita harus teliti, harus kita sampaikan apa karya tulis yang pertama dibukukan tentang akidah yang berkaitan dengan zaman kalian. Itu rumusan yang pertama. Maka setiap orang yang memegang sebuah karya tulis yang mengatakan inilah keyakinan saya, tanyakan kapan buku itu dicetak dan siapa yang menulisnya. Kemudian adalah tidak ada satu penyimpangan pun di dalam Islam melainkan akan dibantah. Maka tatkala ada orang bisa mengatakan inilah karya tulis pertama, manuskrip, misalnya kan banyak masalah manuskrip, ya.
Nah, dia tulis yang pertama yang dicetakkan membahas akidah. Kemudian ditanyakan, adakah dari kalangan Ahlus Sunnah membantah buku itu? Jika tidak ada, itu adalah sebuah keyakinan yang hak. Maka kalau kita teliti karya-karya tulis yang berkaitan tentang akidah muncul di era Imam Malik rahimahullah, dia ada Imam Al-Bukhari, tentu hadisnya segala macam. Kemudian muncul Khalqul Af'al Ibad itu Imam Bukhari, begitu juga Sunnah Imam Al-Muzani dan lain sebagainya. Dekat dengan zaman Nabi sahabat Imam Syafi'i rahimahullah, begitu juga Syarh Sunnah saya guru dari Imam Al-Bukhari, begitu cara. Maka tatkala mengatakan akidah kami Asy'ari itu yang hak, Asy'ari yang hak, maka tanya kepada mereka, kapan akidah Asy'ari dicatatkan sebagai sebuah keilmuan? Sebelum manusia lahir, sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari lahir, apa keyakinan orang? Itu satu. Yang kedua adalah seluruh keilmuan sebelum dipotong di era kita ini, di era kita sangat dipotong, dikurangi. Hadis saya bacakan, atau yang salinan membaca itu Imam Nawawi telah memotong sanadnya. Dia hanya menyebutkan sahabat, dan itu hanya sudah berikan. Kalau kita ingin tahu mana sanadnya, maka kita harus lihat riwayat yang diriwayatkan Imam Nawawi misalnya Rawahul Bukhari, maka hadis ini dikembalikan ke Sahih Bukhari misalnya, sebab kalau dia sahih. Kalau atau ada mufrad misalnya yang dalam terdapat juga hadis yang tadi, maka di saat itu kita akan menemukan sanadnya orang-orang yang menyampaikan hadis ini. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua harus memiliki sanad, mata rantai orang-orang yang menyadarkannya kepada Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, kemudian ke dan seterusnya, kemudian dicatatkan pakai sanad. Maka tatkala di kitab karya-karya orang sufi tasawuf atau misalnya orang Asy'ari, Maturidiyah, Khawarij atau Rafidhah misalnya, kaki tanya, muara dari keyakinan kalian itu siapa? Ujungnya siapa? Dia pilih cara meneliti. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu kan disebutkan sampai Abu Hasan Al-Asy'ari. Setelah Abu Hasan Al-Asy'ari siapa? Karena nggak akan mungkin banyak versi dari Rasulullah muncul, agama ini cuma satu. Begitu caranya. Ya, agama ajarannya satu, tidak berbilang. Ya, tidak berbilang. Maka tidak mungkin dan banyak versi dari Rasulullah yang kemudian hari terjadi kontradiksi, karena tidak akan pernah muncul kontradiksi dalam Islam, karena Islam ini sangat jelas. Tidak mungkin dikatakan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang mengikuti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kemudian kita menuntut ilmu, dia bingung kita buatnya, kan tidak mungkin itu. Jadi, kalau ada orang menuntut ilmu bingung dia setelah menuntut ilmu, berarti belum benar cara dia menuntut ilmu. Kalau ada orang mempelajari akidah kemudian bingung, dia belum benar dalam mempelajari akidah. Kemungkaran yang ketiga adalah syirik. Kenapa ini penting sekali harus kita ketahui di Quran? Karena ini bila ada pepatah keislaman. Bila ada pepatah keislaman. Karena begitu kita keluar dari mesin ini, kita akan mendapati banyak versi setelah itu. Yang bisa jadi setelah ini kita untuk mendengarkannya pas di hati, juga yang kaget itu. Tapi keluar, lagi kita baca medsos, lagi jumpa kawan, lagi begini segala macam. Ya pas juga yang kau bilang, ya udah pas juga kau bilang. Ya. Supaya untuk jangan bingung, hajinya sulit itu maksudnya. Ada bersambung karena tidak hadir terkadang. Ya, yang juga kalau yang sampaikan kemarin ini ada yang hilang ini terputus. Jika mudah-mudahan, kalau tidak kan. Karena juga kesibukan kita tuh kajian kita malah diliburkan. Setelah itu maka Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan adanya
ancaman yang keras bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf tetapi dia tidak laksanakan atau mencegah dari yang munkar, dia pernah kerjakan. Lalu dia membawakan beberapa ayat yang menguatkan judul, di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil-birri, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil-birri, apakah kamu memerintahkan manusia kepada kebaikan? Ingat, di dalam Islam istilah al-bir, istilah al-haq, kebaikan, kebaikan, al-haq, kebenaran, itu harus dikembalikan kepada apa yang diinginkan Allah, jangan kepada kita. Kalau kepada kita, apalagi kepada suku ya, menurut suku kau barangkali ini baik, suku yang lain belum tentu. Tidak ada titik temu di situ. Maka kebaikan itu harus versi Allah di dalam beragama. Al-haq itu harus datang dari Allah di dalam beragama, bukan dari ustaz, bukan dari ulama. Mereka tak nabi, saya tak nabi. Makanya perkataan ulama tidak dijadikan dalil, tetapi diminta dalilnya. Dan kalau ulama mengatakan ini boleh, maka ditanya dia, kenapa boleh? Tapi kalau Rasulullah mengatakan ini boleh, sudah selesai, karena Rasulullah putusan untuk menjelaskan bagaimana masuk surga. Karena nanti di akhirat, sholat kita barusan maghrib, termasuk azan tadi, itu akan dicocokkan dengan azan di bidang Rasul, dengan sholat Rasulullah. Tapi tadi kalau muazzin mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wal 'asr innal insana lafi khusr. Apa maksudnya? Ya, itu panjang kita tuh. Apalah di azan ini? Baru di azan. Udah, nanti si bulan yang azan itu dicocokkan dengan Rasulullah SAW, dengan para muazzinnya Rasulullah, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum, dicocokkan karena azannya Bilal bin Rabah dan para muazzin era Rasulullah SAW itu atas dasar persetujuan dari Rasulullah SAW dicocokkan. Sama nggak lafaznya? Sama diterima enggak? Kalau sekarang orang apa yang nggak baik untuk orang? Hanya minum tua di masjid aja jelek. Joget di masjid sudah ada, perlombaan penyanyi pun ada di masjid. Biksu masuk masjid pun ada. Dia belum tahu untuk mana tak keluar itu masjid. Ya, semuanya baik atas nama toleransi. Apa yang baik? Kita yakin dengan agama Anda, agama Islam. Wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan diri. Wa tatluna al-kitab, dan engkau membaca Alkitab, Al-Quran. Karena kebaikan harus diuji melalui Quran, hadis. Ini hak dalil. Maka di Islam tidak dalil. Inilah yang membuat pusing para dai-dai. Bukan ahlinya tampil ditanya dalil, dia tak ngerti. Jurusan terakhir apa? Jurusan terakhir apa? Jurus pamungkasnya apa? Itu Wahabinya itu. Sangat itu. Jadi kesalahan orang. Bukan, Anda nggak ngerti. Atau ini masalah khilafiyah. Siapa yang khilaf? Siapa yang khilaf? Ngerti nggak ada masalah khilafiyah? Siapa yang khilaf? Begitu saja sisi khilaf. Siapa yang khilaf? Karena nggak ada maksud dari khilaf dalam Islam. Artinya dalam daerah Rasul terjadi khilaf. Nggak. Di kemudian hari muncul cara pandang para ulama, bahasa saya ulama. Bukan orang awam. Ulama persis mereka dalam meneliti dalil dan mereka mujtahid. Apabila keliru dapat pahala, benar dapat dua. Ini orang awam berijtihad, salah berdosa, dan bukan ahli berijtihad. Fala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Nanti tidak ada penjelasan.
Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala juga menguatkan bab ini dalam surat Shaf ayat 2 ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dan kenapa di sini disuruh orang-orang beriman? Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak amalkan atau tidak kerjakan? Kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Besar keburukan di sisi Allah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak lakukan. Kalau berbicara luar biasa, Pak, retorika sedang mendengarkan yang luar biasa, kita lihat faktanya tak ada. Faktanya ada. Ya, apalagi yang disampaikannya nggak ada yang sama Islam, yang merupakan kedustaan terbesar. Kedustaan terbesar itu berbohong atas nama Islam. Ini ajaran Islam, kata ternyata tidak. Kan Islam dan ajarannya nggak milik kita, nggak milik pribadi, milik Allah. Islam milik Allah, ajarannya pun Allah yang menetapkannya. Karena pembuat syariat itu adalah Allah. Rasul hanya penyampai apa yang Allah inginkan. Kemudian dikuatkan lagi Imam Nawawi membawakan di dalam surat Hud 88 mengkabarkan tentang Syuaib alaihi salam. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku sungguh tidak menginginkan menyelisih kalian kepada apa yang telah aku larang kalian dari kesirikan. Artinya adalah Nabi Syuaib atau seluruh para nabi diutus untuk menjelaskan tauhid, mencegah dari kesirikan. Tatkala beliau alaihi salam menjelaskan tentang kesirikan, mungkin bukan kesirikan. Nanti kita lihat penjelasan. Ya, dan kalau di era kita kalau sekarang ini kita lihat, yang ini tidak ada, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena manusia lebih takut dengan manusia yang sekarang, lebih takut dia dengan jabatannya, lebih takut dia dengan kedudukannya, lebih takut dengan masyarakat, lebih takut dengan rezeki. Karena manusia itu memberi rezeki, Allah Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Apa kita takutkan dari manusia? Sering saya katakan ini. Jadi orang kaya tak wajib. Siapa bilang jadi orang kaya wajib? Bahkan kita adalah orang kaya itu sendiri. Siapa yang bisa membeli keimanan? Siapa yang bisa membeli Islam? Elon Musk tak bisa. Kecuali barangkali nanti kita coba kata menghadap dia berhidayah. Qala al-mu'allif rahimahullah, di dalam bab kerasnya ancaman bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, kemudian dia menyelisih apa yang diucapkan, perbuatannya menyelisih perkataannya. Ya, lama kana al-fahm alladhi qablahu fi wujub al-amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar kana al-munasibu ikra hadha al-bab fi taghlid uqubati man amara bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kata sebelumnya ikhwani dan akhwat, bab amar ma'ruf nahi munkar yang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang para ulama berdua dijelaskan terjadi khilaf ahli ilmu. Apakah amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib atau hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain berarti seluruh kaum muslimin wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau fardu kifayah berarti sebagian kalau sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar gugur kewajiban yang lain. Terjadi perselisihan para ulama tentang hal ini. Tetapi yang kuat, wallahu a'lam, adalah perkataan Imam Ibnu Baz rahimahullah bahwasanya di era kita ini yang kebukaan begitu luar biasa, wajib amar ma'ruf nahi munkar siapapun dia sebatas kemampuannya. Kalau kita memiliki informasi tentang agama kita ini yang hak, lalu kita melihat kemungkaran, wajib diingkari. Itu maksudnya. Gak boleh misalnya adalah orang lain, adalah ibu nanti kami yang usul kita saja. Nah, pada zaman sekarang ini semua minimal urutan terakhir. Kalau kita tidak bisa merubah dengan kekuatan, tidak bisa menjelaskan dengan lisan, dengan hati. Ya, jadi wajibnya amar ma'ruf nahi munkar dan semungkar yang kita lihat. Pendapat yang cukup kuat. Maka
sangat pantas menyebutkan bab ini, di mana bab yang berkaitan tentang ancaman yang keras bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak melakukannya, atau mencegah dari kemungkaran, melarang dari kemungkaran kemudian dia melakukannya. Ya, wa dzalika anna man hadhihi halu la yakunu shadiqan fi amrihi wa nahyi. Karena orang yang model seperti ini, ya, sholat ya, dia nggak sholat, tapi nggak boleh melakukan ini, dia lakukan. Maka model orang seperti ini dia nggak jujur dengan perkataannya, dia pun nggak yakin, nggak jujur dalam perkataannya. Ya, lihatlah kalau kana shadiqan fi amrihi mutaqilan anna ma amara bil ma'ruf wa annahu nafi lakana wa awwalu man yaf'alu walau kana haqiqan. Karena kalau dia yakin, ikhwan dan akhwat, kalau dia jujur dengan perintah yang dia perintahkan manusia, berkeyakinan bahwasanya apa yang diperintahkan itulah sebuah kebajikan dan itu yang bermanfaat, niscaya dia yang pertama yang melakukannya. Seharusnya kalau dia memperangkat, dia mencegah kepada yang mungkar, dia perintahkan kepada yang ma'ruf tapi tidak dilakukannya, atau malah dia melakukannya kalau dia suruh kemungkaran. Jadi kan dia tidak jujur dalam keyakinannya. فإذا أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله علم أن قوله هذا ليس مبنيا على عقيدته. Apabila dia memerintahkan kepada yang ma'ruf kemudian dia tidak kerjakan, atau dia mencegah dari yang mungkar kemudian dia kerjakan, diketahuilah bahwasanya ucapannya ini tidak didasari atau tidak dibangun atas keyakinan yang benar, hanya sekedar retorika itu saja. Ingat, dakwah itu bukan retorika saja, enggak. Meskipun dahulu di bab sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya syarat dalam yakni amar ma'ruf nahi munkar tidak mesti dia telah melakukannya, enggak juga. Ya, hanya saja ya. Kalau hanya saja adalah apabila dia telah memerintahkan atau telah mencegah dari kemungkaran misalnya, kemudian dia jatuh dalam masalah itu urusan pribadi dia nanti kemudian hari. Agar tidak terkumpul padanya dua kesalahan. Kesalahan pertama tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah kepada yang munkar. Kesalahan kedua dia jatuh dalam kesalahan itu atau tidak melaksanakan yang ma'ruf. Jadi terkumpul pada kedua kesalahan. Namun apabila dia tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, namun dia tetap melaksanakan kemungkaran dan tidak melakukan yang ma'ruf, itu masuk wilayah dia, yang dia akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena manusia ini berinteraksi, ikhwani. Manusia berinteraksi. Bisa jadi ada orang masuk Islam melalui tangannya, kemudian dia melakukan kesyirikan. Banyak. Bisa jadi kemudian hari orang yang datang ke masjid melalui perantaranya, ya, kemudian dia dalam pelaku bid'ah atau pelaku orang yang jatuh dalam bid'ah. Ini hati-hati. Dan kalau kita bicarakan dia jatuh dalam bid'ah, bukan berarti serta-merta dia pelaku bid'ah. Ini kesalahan dalam memahami. Bukan juga terkait matanya dia jatuh dalam kesyirikan, lalu serta-merta dia katakan sebagai orang musyrik keluar dari Islam. Itu hanya harus dibedakan antara perbuatan dan pelaku. Itu harus dibedakan. Di kemudian hari manusia akan berinteraksi. Oleh karena itu, berapa banyak manusia masuk Islam melalui firqah yang kedua tiga kali. Kalau bahasanya banyak itu masuk Islam juga orang sudah, ya. Tetapi kan ini hanya sebuah perpindahan dari maksiat yang kecil kepada maksiat yang besar. Maksudnya di kemudian hari, ya. Ada orang masuk masjid dari orang tua ke masjid dia. Ya, setelah dia masuk masjid, mereka membaca buku, ternyata buku itu banyak kesyirikan di dalam. Muncul keyakinan, kan begitu. Akhirnya orang yang tadinya minum tua, akhirnya duduk di majelis mereka, tempat mereka menuntut ilmu, dan diajarkan bahwasanya ini boleh. Ternyata itu kesyirikan dalam Islam. Dan diyakini, karena itu sebuah kebaikan menurut dia. Ini kan namanya memindahkan orang dari perkara yang memungkinkan dia masuk surga nanti. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan orang yang jatuh dalam dosa itu kekal di dosa besar, kemudian dia keluar dari Islam, kecuali hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Taala
dia keluar dari Islam. Karena hal itu kita sebenarnya mengatakannya seperti itu. Tapi kalau dia seseorang bisa minum tua misalnya, itu adalah dosa besar. Tetapi dia tidak akan kekal di neraka karena dosa ini. Lalu dipindahkan oleh orang ke masjid. Di masjid yang dicari dianggap bagian dari Islam. Ternyata itu adalah kesyirikan versi Islam. Sudah diyakini hal itu. Yang tadinya dia hanya pelaku maksiat menjadi malah jadi jatuh dalam kesyirikan dibuat. Inilah kenapa kita sering mengingatkan orang yang berdakwah agar Anda harus ngerti dulu apa yang mau Anda sampaikan kepada masyarakat. Jangan nanti Anda bedakan pelaku tengkel itu, yang tua itu, yang dia pun tahu itu tengkel gak baik, buktinya gak bawa kurma dibagi sama anaknya. Ya. Lalu Anda pindahkan dia kepada kesyirikan. Kemudian kesyirikan itu baik menurut dia. Kan gitu. Bidah baik menurut dia. Maka manusia tidak berubah dalam masalah ini. Kalau kita pergi ke klinik tua, orang judi, dia akan mengatakan ini kejelekan, nggak pernah dimatakan ini baik. Tetapi kalau sempat dia melakukan bid'ah, zikir jamaah, zikir apa jamaahnya, dan seterusnya, perayaan ini dan perayaan itu, dibalik atas nama Islam. Kan orang mengatakan ini kan baik, yasinan, apa yang jelek katanya? Memang kita bermain, memang apa yang jelek di situ? Nggak ada yang jelek. Tapi masalah baik dan buruk dalam Islam harus dikembalikan kepada Allah. Kita pun nggak tahu kenapa 3 rakaat itu sholat maghrib. Kalau kita tambahin 4, apa jeleknya di situ? Kita baca Fatihah juga, apa jeleknya di situ? Dan begitu dia selalu berpikir, apa jeleknya di situ? Kita tambah jadi 4. Kita semua kuat dengan alasan makin banyak kita sholat makin cepat juga. Tambah 4, Isa tambah ke 5, apa jeleknya? Ada jelek di situ. Cuma karena kita nggak tahu kenapa harus dia kenapa. Ini hanya masalah asli. Kita nggak tahu kenapa seperti ini yang diinginkan Allah. Dan kita tahu dan lain sebagainya. Ya. Kalau memahami konsep beragama Islam ini, ikhwan, dahulu sudah beribadah kepada Allah ini tidak sama dengan kita bekerja di perusahaan. Ingatnya, ini urusan yang orang nggak paham. Dia pikir kalau beribadah banyak-banyak ibadah makin cepat ke surga, enggak, bisa jadi ke neraka nanti setelah itu. Al-Adaka hadits al-Ghasyiyah, wujuh yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah aslan hamiyah. Tidak datanglah kepada wahai Muhammad berita tentang hari kiamat, di mana waktu itu wajah tertunduk lesu. Padahal 'amilatun nasibah, mereka capek beribadah di muka bumi ini. Bukan tua ya, tua ini belum peduli kan beribadah, mereka capek beribadah, setelah itu masuk neraka. Kenapa? Gak ikuti aturan mainnya, gak ikuti aturan main. Anda harus pahami ini. Jangan berpaham sampai ke orang, jangan berpikir beribadah kepada Allah ini seperti kerja di perusahaan. Kalau kerja di perusahaan, itu harus banyak berinisiatif di situ. Kalau lagi PHK, metodenya nggak digeser, cari karyawan baru. Karena perusahaan butuh orang. Allah tak butuh kita. Mau bermaksiat Allah tak rugi, mau taat Allah tak butuh. Gak ada konsep untung rugi sama Allah di situ. Maka itu harus pahami ini. Maka apa harus kita lakukan? Kalau Allah tidak diuntungkan dengan ibadah, tidak pula dirugikan dengan maksiat. Jadi apa yang harus melakukan ini? Udah cukup taat dan apa yang diinginkan Allah. Kalau nggak ada yang untuk rugi di situ Allah, itu saja masuk surga, selesai. Ini enggak, kalau kita makin banyak beribadah kan makin senang Allah itu kepada dia. Berarti Allah kayak makhluk dibuat. Kenapa nggak makin senang? Enggak. Allah tidak diuntungkan dengan maksud dengan ketaatan kita dan tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita. Kekuasaan Allah akan nambah dengan taatnya seluruh makhluk. Sebagaimana kemahabesaran Allah akan berkurang dengan bermaksiatnya seluruh manusia. Enggak. Perusahaan ialah perusahaan, kalau penjualan kurang dan segala macam bangkrut untuk perusahaan. Misalnya, ya harus pahami konsep ini. Walihada ankar Allah ala man fa'ala dhalika faqala ta'ala ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitaba wa la ta'qilun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan dikerjakan, mencegah kepada yang mungkar kemudian dikerjakan. Ya.
Seakan-akan Allah mengatakan, bagaimana engkau memerintahkan manusia dengan kepada kebaikan dan engkau melupakan dirimu sendiri dan engkau tidak melakukannya. Ini kan namanya merugi. Ya, bukan itu kebaikan. Kemudian kenapa anda tidak melakukannya kalau memang itu kebaikan? Berarti anda bertanya ini kebaikan. Hanya beritakan orang saja, anda tidak melakukannya. Berarti tidak yakin juga kan begitu? Atau anda mencegah dari sesuatu, kemudian anda jatuh melakukan hal yang seperti katakan tidak yakin juga dengan larangan itu. Makanya Allah mengatakan itu sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apakah kan itu pertanyaan? Apakah engkau memerintahkan manusia? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini adalah pertanyaan penjelekan. Jelek sekali engkau yang memerintahkan kepada yang ma'ruf engkau tidak kerjakan, kemudian engkau mencegah dari kemungkaran, kemudian engkau jelaskan. Sebagaimana contoh, tentu kita perlu riba. Tentu tahulah semua riba itu bermasalah. Contoh ada riba di sini. Iya, aku dulu waktu buatnya masa hutang sekian bayarnya sekian, maka usahakan riba-riba bukan pengalaman itu begitu. Besok ini hutang lagi ke Pak. Untuk modal ada bisnis kayaknya terpapan itu, hutang lagi Pak. Ya. Contoh lain misalnya orang yang suruh sholat, dia nggak sholat, ya ini juga kesalahan, ya. Kemudian, wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada orang-orang yang beriman? Bukankah Allah bisa mengatakan wahai manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada orang yang beriman karena kita diuji di sini. Betulkah kita beriman kan ya? Dengan keimanan yang benar. Karena konsekuensi dari perkataan saya beriman, maka kita mengerjakan apa yang kita perintahkan dan menjauhi apa yang kita larang. Itu konsekuensi dari iman. Ya. Lalu Allah celah manusia yang memerintahkan tidak dikerjakannya, dilarang tapi dikerjakan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Summa bayyana anna hadzal fi'l makruh indallah. Kemudian perbuatan ini sangat dibenci Allah, ya, dibenci di sisi Allah sebesar-besar kebencian. Sehingga itu Allah mengatakan besar kebencian di sisi Allah engkau mengucapkan apa yang engkau tidak lakukan. Ikhwani, saya rasa kita perlu untuk merenung, memikirkan hal ini, ya, dan saling menasihati dalam masalah ini. Hidup kita ini tidaklah terlalu panjang untuk menikmati segalanya, karena dunia ini seistirahat-istirahatnya adalah setenang-tenangnya hidup manusia pasti ada masalah. Istirahat kita capek, tidur aja lah pasti sakit kepala. Istirahat yang tak lelah itu di surga Allah. Antum duduk saja seperti itu, duduk kan nyaman, ada AC pasti capek. Bukan duduk aja capek. Duduk lagi pesawat misalnya perjalanan 6 jam, capek. Ada tiga duduk, orang yang berdiri mengingat duduk, tetapi kenapa setelah dia duduk sesekali ini berdiri dia? Ya, ini pelajaran-pelajaran bagi kita, ya, agar jangan bermudah-mudahan dalam usaha ini. Tetapi ini tidak mengajarkan kepada kita kalau begitu aku salah melarang, usaha minta. Tapi ini kena. Ini masuk lagi kepada permasalahan yang awal, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban. Apa susahnya lumayan? Ini tidak boleh misalnya. Kemudian kita laksanakan. Apa masalah kita? Kenapa kita melaksanakannya? Kalau kita mengatakan ini tidak boleh, ayo sholat. Apa masalah sama kita enggak? Kenapa kita enggak sholat? Ya, berbuat baik kepada orang tua, salah satu kebaikan misalnya. Apa masalah kita tidak melakukannya?
Tapi banyak kebaikan-kebaikan dan sebagainya yang diminta oleh saya. Banyak larangan-larangan yang dilarang oleh syariat. Kemudian Suaib wa ma uridu an ukhalifaka ila ma anhaakum anhu ya annahu yaqulu liqaumihi la yumkin an anhaakum 'an syirki wa anhaakum 'an naqsil mikyal wal mizan wa anhaakum, enggak mungkin kata Suaib, ya, aku melarang kalian dari kesyirikan, aku melarang kalian dari kesyirikan, aku melarang kalian untuk mengurangi timbangan takarannya, kemudian aku mengerjakannya. Ya, aku larang kalian melakukan kesyirikan, kemudian aku mengerjakannya. Berapa banyak orang mengatakan, ayo kita mentauhidkan Allah, dia lakukan kesyirikan, dia tidak melakukan tauhid. Ayo kita jangan sekutukan Allah, jangan melakukan kesyirikan, kata dia dari podium. Kemudian dia sampai dalam kesyirikan. Makanya dahulu saya sangat sampaikan, dakwah seluruh Rasul dalam masalah ini sifatnya rincian, tidak boleh global. Kalau global, antum yang memahaminya sesuai dengan versi antum. Kalau saya mengatakan kita mentauhidkan Allah, ini, maka dari antum yang duduk di sini akan berpikir, menurut saya tauhid itu ini, saya tauhid ini. Kalau saya mengatakan tidak boleh melakukan kesyirikan, ini, maka antum akan mengatakan bahwa kesyirikan itu berupa begini, suruh begini, segala macam. Sudah, makanya tenang-tenang saja. Dia pun tak paham sebetulnya. Tetapi kalau saya mengatakan tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah, jangan pergi ke kuburan, letakkan manusia pada tempat di kuburan minta-minta, dibangun kuburannya segala macam, dijelaskan secara rinci. Tidak boleh kita mengklaim ada orang mengetahui bahwa itu kecuali Allah, dan duduk di sini terganggu. Pencinta kuburan di masyarakat terganggu, diserang dakwah. Itu masuknya. Ya, tidak boleh membangun kuburan. Tukang bangunan di tanah karo terganggulah. Di tanah karo apa yang dibangun di tanah karo? Cuma dua, gereja, kuburan. Masjidlah kapan? Orang persentase muslim sedikit, itu terganggu. Kan begitu. Kalau saya mengatakan, yakni jangan melampaui batas, letakkan manusia pada tempatnya, titik. Nanti kan berpikir, oh menurut begini ya itu. Tetapi tetap kita jelaskan, salah satunya wali itu ya, kalau yang berbeda wali letakkan posisi sebagai manusia dan dia tidak memiliki hak sebagaimana hak Rasulullah SAW membuat syariat. Kamu buat syariat, Rasulullah SAW tidak membuat syariat. Lalu datang dia mengatakan berzikir sekian kali, berzikir ribuan kali segala macam, berzikir sekian kali. Datang dari mana? Dia siapa buatnya? Terganggulah dia. Kan gitu, ya. Wa fi hadza dalilun, di dalam hal ini satu petunjuk kepada kita semua ikhwani dan akhwat ala anna al-insana alladhi yaf'alu ma yata'amu. Sini penting di sini, penting, poin yang cukup penting saya, bahwasanya manusia yang mengerjakan apa yang dia larang atau meninggalkan apa yang dia perintahkan menyelisihi jalannya seluruh Rasul. Gak usah banyak cerita manusia bisa berubah meskipun banyak dai, kalau tidak seperti itu. Gak mungkin agama ini gak ditolong Allah. Gak mungkin. Begitu banyak dai kok kita, kenapa manusia gak berubah? Apa kira-kira yang disampaikannya? Liannahum la yumkin an yukhalifu an-nas ila ma yanhauna anhu, karena tidak mungkin mereka menyelisihi manusia terhadap apa yang mereka kerjakan. Alarm. Para Rasul tidak akan melakukan sesuatu yang mereka larang manusia ini. Maka apabila manusia mengerjakan sesuatu yang dia larang atau meninggalkan sesuatu yang dia perintahkan, mereka telah menyelisihi seluruh para Rasul. Meskipun dia mengatakan kami dai,
kami dai, kami kumpulan dai, kami para ulama, kami ulama nggak akan mengaku dia ulama ini rumus. Tidak ada ulama mengatakan kami ulama gitu. Itu di Indonesia lah yang banyak kami mengaku. Tempat kita banyak kami mengaku. Kalau dia bilang saya ditangkap, terganggu dia. Kenapa pula ada terganggu? Ini kan Islam. Agama kami ini pribadi, kenapa boleh terganggu? Saya sedang tidak mengomentari apa yang ada tanam di ladang Anda. Itu urusan Anda, tapi urusan agama ini tidak ada milik pribadi di sini. Kenapa orang sakit hati? Berarti dunia tidak yakin dengan apa yang dilakukan. Semoga bermanfaat. Pertemuan kita berikutnya, insyaallah hadisnya. Ini ayat selesai, hadisnya insyaallah satu hadis dalam masalah ini. Ya, satu hadis dalam masalah ini akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.